Baiklah, saudara-saudara, generasi muda calon pemimpin bangsa, hari ini kita lanjutkan materi kuliah kita mengenai tanggung jawab negara. Masalah tanggung jawab negara ini sangat penting, ya. Tapi sebelum masuk kita ke materinya, saudara, saya mengutip suatu statement seorang yang terkenal ribuan tahun yang lalu, namanya Sulaiman. Anda juga pasti pernah dengar. Sulaiman katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mudah-mudahan nasihat ini tetap menjadi renungan bagi kita untuk selalu menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Baiklah, jadi suatu negara itu pasti harus berdaulat. Kalau tidak berdaulat, tidak disebut negara. Salah satu unsur negara, dia harus ada berdaulat. Namun saudara, sekalipun negara mempunyai kedaulatan, bukan berarti negara itu bebas dari tanggung jawab. Suatu negara tetap dapat diminta pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakannya yang melawan hukum atau atas kelalaiannya. Tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara. Ya, sebagaimana kita telah belajar di bab-bab yang lalu bahwa hubungan negara-negara itu atau subjek-subjek hukum internasional itu bersifat koordinatif. Koordinatif artinya berarti mereka punya persamaan kedudukan, ya, dan juga memiliki kedaulatan negara. Yang menjadi latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam HI itu apa sebenarnya, saudara? Ialah bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Jadi setiap negara dapat menikmati hak-haknya, tapi tidak boleh mengabaikan hak negara lain. Artinya setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara itu wajib memperbaiki pelanggaran atas hak tersebut. Dengan kata lain, negara itu wajib mempertanggungjawabkannya. Nah, dalam hukum internasional, tanggung jawab negara diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional. Jadi, kewajiban yang harus dilakukan suatu negara kepada negara lain, tapi berdasarkan perintah hukum internasional. Perhatikan, bukan hukum nasional, tapi hukum internasional. Nah, sederhananya begini, kalau suatu negara tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya berdasarkan HI, maka ia dapat diminta pertanggungjawaban. Dalam praktek sehari-hari, masalahnya adalah sulit untuk menilai apakah negara telah lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, ini karena setiap negara seringkali mempunyai banyak alasan, dalih dan segala macam. Saudara-saudara, pertanggungjawaban muncul biasanya disebabkan oleh pelanggaran atas hukum internasional. Contohnya apa? Yaitu pertama, melanggar perjanjian internasional. Saudara sudah belajar bahwa perjanjian internasional itu ada yang bersifat bilateral, ada juga yang bersifat multilateral. Setiap perjanjian internasional tentu melahirkan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian tersebut. Nah, apabila salah satu negara melanggar perjanjian tersebut, nah disinilah muncul pelanggaran atas hukum internasional. Yang berikutnya adalah melanggar kedaulatan wilayah negara lain. Ketiga, berikutnya apabila suatu negara menyerang negara lain. Ada lagi yang berikutnya adalah mencederai perwakilan diplomatik negara lain. Saudara tahu perwakilan diplomatik itu bicara mengenai sebagai utusan negara lain, jadi mewakili negara lain, negara yang berdaulat. Nah, kalau perwakilan diplomatik kita ganggu atau dicederai, maka sama saja dengan menyerang negara lain yang mengutus perwakilan diplomatik tersebut. Nah, yang berikutnya adalah memperlakukan warga negara asing dengan semena-mena, seenaknya. Ini juga termasuk pelanggaran atas hukum internasional. Nah, berikutnya, seberapa besar kadar pertanggungjawaban negara? Ini berbeda-beda, tergantung pada kewajiban yang diembannya atau besarnya kerugian yang telah ditimbulkannya. Berdasarkan apa? Ya, perjanjian internasional, ya. Nah, hukum pertanggungjawaban ini sangat erat hubungannya dengan hukum perjanjian. Mari kita lihat sebentar, saudara-saudara, hubungan antara hukum tanggung jawab negara dan hukum perjanjian. Perbedaannya, hukum perjanjian menentukan berlakunya kewajiban dari perjanjian tersebut atau traktat. Jadi, menentukan berlakunya kewajiban. Kalau hukum mengenai pertanggungjawaban menentukan apa konsekuensi hukum bagi pelanggarannya, termasuk kadar sanksi yang dijatuhkan. Jadi sinilah kita lihat perbedaannya. Hukum perjanjian menentukan berlakunya kewajiban, hukum mengenai pertanggungjawaban menentukan apa konsekuensi dan kadar sanksi yang dijatuhkan.
Hakim Haber ya, Hakim Haber. Mari kita lihat apa pandangan dia. Dia mengatakan bahwa pertanggungjawaban itu merupakan kelanjutan dari hak. Jadi semua hak yang berkarakter internasional, yang mengandung sifat-sifat internasional, apa itu berkarakter internasional? Yaitu melintasi batas-batas negara, memiliki pertanggungjawaban internasional pula. Jadi semua hak yang mempunyai sifat atau berkarakter internasional, maka secara otomatis memiliki juga pertanggungjawaban internasional. Itulah kata Hakim Haber ya. Apa sebenarnya faktor-faktor atau unsur-unsur atau faktor-faktor dasar adanya tanggung jawab negara? Kalau kita bicara mengenai tanggung jawab negara, maka kita perlu mengetahui esensinya, faktor-faktor atau DNA-nya lah kalau dalam bahasa biologi ya. Shaw mengatakan pertama, unsurnya adalah ada suatu kewajiban HI, hukum internasional, antara dua negara tertentu. Jadi ada kewajiban hukum internasional. Yang kedua, ada suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban HI tersebut. Ya, jadi ada perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban HI tersebut. Nah, yang melahirkan tanggung jawab negara. Nah, yang ketiga, selain ada perbuatan atau kelalaian, ketiga adalah adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian tadi. Ada tiga hal yang penting, saudara para mahasiswa, kemanapun Anda pergi, kalau kita bicara mengenai tanggung jawab negara, selalulah ingat tiga hal ini, jangan lupa ya. Apalagi Anda yang akan mengambil jurusan hukum internasional, kalau Anda pun akan berhadapan dengan ini terus ya. Pertama, ada suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu. Yang kedua, ada perbuatan atau kelalaian melanggar kewajiban HI tersebut. Yang ketiga, ada kerugian atau kerusakan. Kemudian kita teruskan, saudara, tentu saudara pernah mendengar namanya International Law Commission atau ILC atau Komisi Hukum Internasional ya, dalam ruang lingkup PBB, Komisi Hukum Internasional atau International Law Commission. Komisi ini telah membuat rancangan konvensi tentang tanggung jawab negara, tapi masih berupa rancangan. Ya, mari kita lihat satu persatu pasal-pasal penting dalam rancangan ini. Pertama, pasal 1 ya. Pasal 1 dalam rancangan ini mengatakan ya bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan tanggung jawab negara ya. Jadi ada satu negara ya melakukan satu tindakan, tapi tindakan itu bertentangan secara hukum internasional atau tidak sah, maka melahirkan tanggung jawab negara. Pasal kedua, setiap negara tunduk pada kemungkinan untuk melakukan suatu tindakan yang melawan hukum secara internasional. Nah, karenanya melahirkan tanggung jawab internasional. Jadi pasal 2 ini lebih memperjelas lagi bahwa setiap negara itu bisa saja melakukan satu tindakan melawan hukum, bisa saja suatu saat terjadi oleh karena ada banyak hal, dan jika ini terjadi maka akan melahirkan tanggung jawab internasional. Tidak ada pengecualian, saudara-saudara. Misalnya pengecualian dengan mengatakan, oh kami negara belum mampu, makanya kami melanggar hukum internasional. Atau mungkin ada negara baru berdalih, kami kan negara baru. Nah, tidak bisa ya. Jadi tidak ada pengecualian terhadap pasal ini. Baik entah karena negaranya mengatakan tidak mampu ataupun karena negara baru. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan. Pasal ketiga, perbuatan yang tidak sah secara internasional timbul jika ada dua hal. Pertama, perbuatan tersebut terdiri dari suatu tindakan atau kelalaian suatu negara menurut hukum internasional. Jadi bisa perbuatan atau bisa juga tidak melakukan apa-apa tapi lalai tapi melakukan kerusakan, kerugian bagi negara lain. Sebagai contoh, misalnya ada suatu negara sedang berperang dengan negara lain, negara A perang dengan negara B, lalu negara A menebar bom atau ranjau di laut. Sementara laut itu sebenarnya adalah laut yang dilintasi, ada hak lintas damai. Lalu kapal asing melalui hak lintas damai tersebut, ya, tapi tidak diberitahukan oleh negara A yang sedang berperang atau yang menyebar ranjau tersebut. Lalu akhirnya kapal asing tersebut, katakanlah negara C, ya, kapal negara C tersebut meledak. Nah, di sini sebenarnya negara A
tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan tindakan apa, dia hanya diam. Tapi diamnya itu berupa suatu kelalaian, lalai untuk memberi informasi, lalai untuk mengingatkan kapal negara C bahwa di sana ada ranjau. Nah, inilah yang disebut dengan kelalaian, salah satu contohnya. Nah, yang kedua adalah perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran kewajiban internasional. Nah, sini kita lihat sebenarnya negara yang berperang wajib untuk memberikan informasi kepada kapal-kapal asing tadi. Nah, pasal 19, semua pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban internasional adalah perbuatan melawan hukum secara internasional. Ya, semua pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban internasional adalah perbuatan melawan hukum secara internasional. Nah, di samping pelanggaran terhadap hukum internasional, kita mengenal namanya kejahatan internasional. Ya, apa pula kejahatan internasional ini? Nah, kejahatan internasional ini dapat dirumuskan seperti ini. Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang esensial. Esensial, yang sangat penting, sangat esensi guna perlindungan terhadap kepentingan yang fundamental, kepentingan yang mendasar masyarakat internasional, yang mana pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat. Ya, mari kita lihat contoh-contohnya. Apa itu contoh-contoh kejahatan internasional? Agresi, ya, menyerang negara lain. Yang kedua, penjajahan. Yang ketiga, perbudakan. Lalu genosida, ya, genocide, apartheid, polusi udara atau laut. Selain yang dimaksud di atas, yaitu kejahatan internasional, maka semua perbuatan melawan hukum secara internasional itu disebut delik internasional. Jadi di sini ada semacam perbedaan gradual, ya, gradual, tingkatan gradual. Jadi ada kejahatan internasional, ada delik internasional. Dua-duanya melanggar hukum internasional. Kemudian macam-macam tanggung jawab negara. Mari kita lihat apa saja tanggung jawab negara ini, macam-macam tanggung jawab negara. Pertama, tanggung jawab perbuatan melawan hukum, delictual liability. Tanggung jawab seperti ini dapat lahir dari setiap kesalahan atau kelalaian suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain. Hal ini dapat timbul misalnya karena antara lain eksplorasi ruang angkasa, eksplorasi nuklir, kegiatan-kegiatan lintas batas nasional. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian atau contractual liability. Jadi tanggung jawab atas kontrak, ya, tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian. Contohnya pelanggaran suatu perjanjian, kedua pelanggaran kontrak. Saudara-saudara, apakah ada pengecualian terhadap tanggung jawab negara ini? Pengecualiannya ada atas pelanggaran perjanjian. Yaitu apa? Apabila tindakan tersebut, tindakan suatu negara adalah lahir atas persetujuan negara yang dirugikan. Ya. Misalnya pengiriman tentara ke negara lain atas permintaannya. Jadi misalnya negara A mengirim tentara ke negara B, tapi atas permintaan negara B. Mungkin ada pelanggaran hukum internasional karena memasuki wilayah negara lain, ya, adalah termasuk pelanggaran hukum internasional. Tapi pelanggaran terhadap hukum internasional di sini dikecualikan oleh karena kehadiran tentara negara A adalah atas permintaan negara B. Kemudian karena penerapan sanksi-sanksi yang sah menurut pasal 30. Jadi umpamanya ada sanksi yang dilakukan terhadap negara tertentu. Katakanlah terhadap negara B ada sanksi. Jadi negara A mengembargo, tidak mau misalnya dalam perdagangan atau mengekspor, mengimpor barang dan sebagainya. Nah, atau melanggar isi dari perjanjian mereka dua negara tersebut semata-mata karena negara B atau negara lain sedang diterapkan sanksi-sanksi kepada negara tersebut. Berikutnya, kalau terjadi keadaan memaksa atau force majeure, ya, misalnya adanya kejadian di luar kontrol, ya, oleh negara. Jadi kalau terjadi kejadian di luar kontrol negara, maka tanggung jawab negara tidak dapat dituntut dalam peristiwa ini, ya, dalam keadaan memaksa. Kemudian ada juga apabila tindakan yang sangat diperlukan, yang disebut dengan state of necessity,
ya, tindakan yang sangat diperlukan. Misalnya kasus The Tory Canyon, kapal tanker Liberia terpaksa diledakkan. Ya, kenapa diledakkan kapal tanker ini? Karena kapal tanker ini bocor, ya. Jadi karena dia bocor, maka minyak itu akan dapat merusak habitat laut atau pencemaran atau polusi di laut. Maka supaya minyak dan sebagainya itu bisa hilang, ya lebih bagus diledakkan supaya dia kebakaran dan hilang semua. Lalu kemudian tindakan bela diri, self defense. Jadi untuk membela diri sehingga negara tersebut melanggar isi perjanjian. Yang kedua, mari kita belajar dalam poin berikutnya, tanggung jawab negara dengan teori kesalahan, ya. Tanggung jawab negara dengan teori kesalahan. Dalam hukum internasional ini ada dua teori tentang kesalahan yang membahas apakah tanggung jawab negara itu mutlak atas tindakan yang melanggar hukum, atau apakah perlu adanya pembuktian kesalahan atau niat atau kehendak dari tindakan pejabat atau agen negara. Jadi ada dua. Pertama, ada tanggung jawab negara mutlak. Yang kedua, ada yang memerlukan pembuktian. Teori objektif atau teori risiko, menurut teori ini tanggung jawab negara adalah mutlak atau strict tanpa dibuktikan apakah tindakan tersebut dilaksanakan dengan maksud baik atau jahat. Jadi ini yang disebut dengan teori risiko, teori objektif, ya. Tanpa melihat apakah punya maksud baik atau jahat, maka di sini negara harus bertanggung jawab. Kemudian ada namanya teori subjektif atau teori kesalahan. Menurut teori ini, tanggung jawab negara ditentukan oleh adanya unsur kesalahan atau dolus atau kelalaian, disebut juga culpa pada pejabat atau agen negara yang bersangkutan. Jadi sebelum diminta pertanggungjawaban, maka diselidiki dulu apakah ada unsur kesalahan ataupun kelalaian pada pejabat atau agen negara yang bersangkutan. Nah, dari kasus-kasus yang timbul, kedua teori ini dianut oleh pengadilan, ya. Jadi dua-duanya dianut oleh pengadilan. Meskipun kecenderungan penerapannya lebih banyak dianut oleh teori objektif. Nah, saya meminta saudara untuk mempelajari kasus di Caire tahun 1929 tentang penembakan seorang warga negara Prancis oleh beberapa orang tentara Meksiko karena ia gagal menepati janjinya untuk memberi uang $5.000 Meksiko. Nah, Komisi Penuntut Prancis Meksiko berpendapat bahwa Meksiko bertanggung jawab atas penembakan tersebut sesuai dengan doktrin tanggung jawab objektif. Objektif tadi apa? Yang mutlak, ya, tanpa perlu membuktikan apakah ada unsur kesalahan atau kelalaian. Kemudian poin berikutnya ada dikenal dalam materi tanggung jawab negara ini disebut exhaustion of local remedies, ya. Exhaustion of local remedies. Apa ini? Berkaitan dengan lahir tanggung jawab negara, maka hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum diajukannya tuntutan atau klaim ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa lokal atau local remedies yang tersedia atau yang diberikan oleh negara tersebut harus terlebih dahulu ditempuh atau exhausted. Ya, exhausted. Apa maksudnya ini? Kan saudara, seharusnya kan setiap tuntutan kan harus diajukan ke pengadilan internasional. Namun dalam poin ini disebutkan sebelum ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaiannya diawali dengan langkah-langkah di lokal, ya, di negara yang bersangkutan lebih dahulu, ya. Jadi kalau misalnya dari sana sudah selesai, maka itu mengikat secara hukum walaupun diselesaikan menurut hukum lokal. Nah, itu akan mengikat secara hukum internasional. Ketentuan local remedies ini tidak berlaku jika suatu negara telah bersalah terhadap pelanggaran langsung hukum internasional yang menyebabkan kerugian terhadap negara lainnya. Ya, tidak berlaku kalau terhadap apa? Menyebabkan kerugian terhadap negara lainnya, ya. Berarti yang tadi yang mana itu? Oh, mungkin misalnya terhadap warga negaranya, warga negara asing, ya. Jadi belum langsung ada kerugian pada negara dari warga negara asing tersebut. Tapi kalau kerugiannya sudah mengenai negara lain, maka tidak lagi melalui proses local remedies, ya, atau penyelesaian sengketa lokal, ya, tapi langsung ke pengadilan internasional. Ya, misalnya penyerangan terhadap diplomatnya, ya. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa diplomat itu adalah perwakilan negara asing. Jadi menyerang diplomat suatu negara sama saja dengan menyerang negara pengirim diplomat tersebut. Berarti merugikan, ya, telah merugikan suatu negara. Ya, meskipun penyerangan dilakukan terhadap diplomat. Dalam kasus
The aerial incident of 27 Juli 1955 dinyatakan bahwa exhaustion of local remedies tidak dapat diterapkan terhadap perkara-perkara yang menyebabkan kerugian secara langsung oleh suatu negara terhadap negara lainnya. Ini kasusnya yang membuktikan, ya, menegaskan. Jadi kasus ini menegaskan bahwa local remedies ini, exhaustion of local remedies ini tidak dapat diterapkan terhadap perkara-perkara yang menyebabkan kerugian secara langsung terhadap negara lainnya. Nah, ada lagi kita mengenal namanya doktrin imputabilitas. Ya, imputabilitas ini dalam dari kata dasar impute dapat dikaitkan, ya, imputability dapat keterkaitan, imputable dapat dikaitkan. Nah, pasal 5 mengatakan dalam rancangan pasal-pasal ILC, International Law Commission, mengatakan bahwa tindakan tiap orang dalam kapasitasnya sebagai organ negara harus dianggap sebagai tindakan negara yang bersangkutan menurut hukum internasional, ya. Jadi tindakan orang dalam kapasitas sebagai organ negara. Nah, contohnya seperti ini. Jika seorang warga negara Indonesia, WNI, melakukan tindakan kejahatan terhadap seorang warga negara asing, ya katakanlah di Bali misalnya, ya, ada WNI melakukan kejahatan terhadap seorang WNA, ya, maka Indonesia tidak bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Namun, saudara, jika seorang anggota TNI Angkatan Darat, atau polisi, TNI Angkatan Darat, atau organ negara, ya, pejabat negara, melakukan pembunuhan terhadap warga negara asing, maka Indonesia dapat diminta pertanggungjawabannya. Ini yang disebut dengan doktrin imputabilitas. Artinya tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut dapat dikaitkan, ya, imputable, ya, dikaitkan dengan negara. Jadi negara ini kan bersifat abstrak, maka konkretnya adalah ada orang-orang yang melakukannya. Ya, orang itu salah satu, ya TNI, lembaga-lembaga negara. Nah, jadi perbuatan anggota TNI ini disebut juga perbuatan negara. Tapi kalau yang melakukannya adalah warga negara biasa, WNI, ya tentu ini tidak dapat dikaitkan dengan tanggung jawab negara. Jadi diproses melalui hukum pidana biasa, bukan tanggung jawab negara, tidak dapat diminta pertanggungjawaban negara. Kalau yang melakukan tindakan itu adalah warga negara biasa. Tapi kalau melakukannya adalah TNI, baru dapat dikaitkan atau dapat diminta pertanggungjawaban negara. Nah, pasal 7, tindakan suatu organ dari suatu kesatuan pemerintah teritorial, ya, teritorial pemerintah daerah dalam suatu negara harus juga dianggap sebagai tindakan negara menurut hukum internasional, ya, asalkan saja bahwa organ tersebut bertindak dalam kapasitasnya. Kapasitasnya sebagai apa? Sebagai organ pemerintah, ya. Jadi kalau dia bertindak dalam kapasitas sebagai organ pemerintah, maka dikatakan tindakannya tersebut dianggap juga sebagai tindakan negara menurut hukum internasional. Nah, kemudian kita juga mengenal ada namanya ekspropriasi, pengambil alihan. Nah, pembahasan yang paling terkait erat dengan masalah pelanggaran suatu perjanjian atau kontrak atau contractual liability disebut ini adalah masalah ekspropriasi, ya, pengambil alihan. Nah, pengambil alihan suatu perusahaan asing adalah sebenarnya merupakan pelanggaran hukum. Nah, saya mengulangi, saudara, mengambil alihan suatu perusahaan asing sebenarnya pada prinsipnya adalah suatu pelanggaran hukum. Namun terdapat pengecualian, yaitu jika dipenuhinya beberapa syarat. Syarat pertama adalah tidak dilaksanakannya hak-hak pemilikan perusahaan oleh negara yang bersangkutan, ya. Jadi pamannya ada perusahaan asing tapi tidak melaksanakan hak-hak pemilikan perusahaan oleh negara bersangkutan. Yang kedua, untuk kepentingan umum. Jadi pengambil alihan adalah dalam rangka untuk kepentingan umum, public purpose. Yang berikutnya adalah kalau pengambil alihan tersebut disertai dengan ganti rugi yang pantas atau appropriate compensation. Jadi saya ulangi lagi, pengambil alihan suatu perusahaan asing dapat dikecualikan dari tuntutan tanggung jawab negara kalau memenuhi syarat-syarat. Pertama, tidak dilaksanakannya hak-hak pemilikan perusahaan oleh negara yang bersangkutan. Kedua, untuk kepentingan umum. Yang ketiga, ada ganti rugi yang pantas atau appropriate compensation. Kita masuk kepada poin berikutnya. Tanggung jawab terhadap kejahatan intern selain dari pelanggaran kewajiban perjanjian. Tanggung jawab terhadap kejahatan intern selain daripada pelanggaran kewajiban perjanjian. Pertama adalah perlakuan terhadap orang asing.
terhadap perlindungan terhadap warga negara asing, perlindungan diplomatik. Artinya secara kejahatan internasional itu internal, maksudnya di dalam. Nah, itu melindungi warga negara asing. Jadi, suatu negara wajib melindungi warga negara asing dan juga wajib melindungi para diplomat ya, perwakil diplomatik. Nah, di sini negara harus memberikan international minimum standard ya. Jadi ada standar minimum internasional. Nah, ini biasanya berhadapan dengan national treatment standard, yaitu standar perlakuan nasional. Jadi ada yang internasional, minimum, standar minimum internasional, ada namanya standar perlakuan nasional. Nah, ini bisa hadapan. Nah, menurut doktrin Calvo, untuk menangkal campur tangan asing dalam urusan-urusan dalam negeri mereka atau Argentina, saya meminta saudara untuk mempelajari ini, khusus mengenai materi tentang doktrin Calvo ini ya. Doktrin Calvo ini mengajukan sebuah doktrin yang bertujuan untuk menangkal campur tangan asing dalam urusan-urusan dalam negeri mereka ya. Waktu itu Argentina pada waktu itu. Nah, tolong dipelajari di tempat masing-masing, di searching ya, tulis aja doktrin Calvo, nanti saudara akan dapat. Nah, tanggung jawab negara dan lingkungan. Kasus The Nuclear Test Case tahun 1974 antara Australia dengan Prancis. Dalam perkara ini, dalam kasus ini, yaitu uji coba nuklir tahun 74 antara Australia dengan Prancis, Mahkamah Internasional menegaskan bahwa negara-negara wajib untuk mencegah kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam wilayahnya. Jadi negara-negara yang melakukan uji coba nuklir wajib mencegah kerusakan atau kerugian ya. Kemudian tanggung jawab negara terhadap akibat-akibat tindakannya terhadap negara lain, ini juga ditegaskan pada konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm tahun 1972. Di sana dikatakan bahwa negara memiliki hak berdaulat ya, hak tertentu, hak berdaulat untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya dan bertanggung jawab agar kegiatan-kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan terhadap negara. Kita tahu hak-hak berdaulat itu ada di zona ekonomi eksklusif, ada juga di landas kontinen ya. Nah, tapi suatu negara yang memiliki hak berdaulat tersebut dalam mengeksplorasi kekayaannya harus disertai dengan tanggung jawab juga. Tanggung jawab apa? Yaitu kegiatan-kegiatan eksploitasi tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian atau kerusakan terhadap negara lain. Dan jika ada kerusakan, maka negara tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya. Ini terdapat sama dengan rumusannya dalam pasal 194 ayat 2 pada Konvensi Hukum Laut 1982, ya, UNCLOS 1982. Nah, demikianlah pemaparan kita materi mengenai tanggung jawab negara pada kali ini. Sekian, God bless you all.